Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Saya Hari Anirun, kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas hari ini mengenai kasih. Khususnya kasih kepada Allah. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang lain, kecewa terhadap diri sendiri, dan akhirnya mereka kecewa dengan Tuhan. Untuk itu tema yang akan kita bahas adalah kasih yang sempurna. Mari katakan bersama dengan saya, kasih yang sempurna. Haleluya. Mari kita mulai. Kita baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30, perikopnya hukum yang terutama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kalau kita bicara mengenai hukum yang terutama, kita juga kenal dengan yang namanya perintah agung Tuhan Yesus. Dan hari ini perintah daripada Tuhan Yesus adalah mengasihi. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan Allah. Saudara, bicara mengenai perintah, perintah itu bukan undangan, perintah bukan himbauan, perintah bukan ajakan, saudara. Tapi perintah adalah satu amanat yang harus kita lakukan. Artinya begini, waktu saudara melakukan amanat atau perintah, maka hidup saudara dan saya akan mengalami keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya, waktu kita tidak melakukan perintah, maka hidup kita akan mengalami kegagalan, kesulitan, dan sebagainya. Untuk itu hari ini, saya mau tekankan perintah agung Tuhan Yesus adalah mengasihi. Dan mengasihi bukan pilihan. Mengasihi adalah perintah. Mari katakan bersama. Mengasihi adalah perintah. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, artinya seluruh, saudara. Dengan seluruh hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan seluruh akal budimu, dan dengan seluruh kekuatanmu, seluruh hidupmu. Tuhan mau seluruh kehidupan kita mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Artinya, kasih yang tidak berkondisi, kasih yang tidak bersyarat. Pertanyaannya hari ini, bisakah manusia mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna? Jawabnya tentu saja bisa. Kenapa, saudara? Karena Allah terlebih dahulu memberikan teladan buat kita. Memberikan contoh dalam hal mengasihi. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah, kasih yang dinyatakan. Sehingga saudara dan saya memperoleh satu keteladanan. Ada satu pujian yang sangat memberkati saya, dikatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Hari ini saya akan bawa Bapak Ibu Saudara kepada satu renungan mengenai kasih Allah yang sempurna buat saudara dan saya. Kasih Bapa adalah kasih yang dinyatakan buat kita. Kasih yang meneladani buat kita. Coba kita renungkan,
Bapak mana sih yang tidak mengasihi anaknya? Saya seorang ayah, seorang bapak. Saya sangat mengasihi anak saya. Bapak mana sih yang rela memberikan anaknya buat orang lain? Tapi Bapak rela memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, karena kasihnya yang sempurna. Saudara coba renungkan, waktu Yesus lahir di dunia ini, surga bicara, saudara. Akan lahir bagimu seorang juru selamat, dan namanya Yesus. Waktu Yesus dibaptis, surga bicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, surga diam. Saya percaya hari itu hati Bapak begitu terluka, begitu sedih. Tapi buat saya, buat saudara, dia rela memberikan anaknya. Nah, kalau hari ini Bapak bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja kita menjawab, iya Bapak, aku mengasihi engkau. Dan kemudian Bapak berkata, apa buktinya kalau engkau mengasihi aku? Ternyata saudara, dalam hal mengasihi itu perlu bukti. Dan hari ini kita akan belajar dua hal. Bukti orang yang mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Yang pertama, orang yang mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna adalah orang yang berani berkorban buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, berani berkorban buat Tuhan. Apa yang terpenting saat ini dalam hidup saudara? Uang saudara, harta saudara, waktu saudara, keluarga, hobi saudara? Beranikah saudara berikan buat kemuliaan nama Tuhan? Yang mau katakan amin? Yes. Kita harus kembalikan, karena kita tahu saudara, segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan saudara. Suatu saat kapanpun Tuhan mau ambil, maka kita berkata, Tuhan, ini aku. Itu bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, bukan karena kesuksesan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan saudara. Semua yang kita miliki ini kasih karunia. Saudara dan saya lahir di dunia ini, kita sendiri, kita telanjang, kita tidak bawa apa-apa saudara. Bahkan nanti pun waktu Tuhan panggil kita, kita nggak bawa apa-apa saudara. Semua hanya titipan. Mari kita kelola dengan baik saudara. Nah, yang pertama, ciri orang mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, dia berani berkorban saudara. Saya ambil satu contoh mengenai Bapak Abraham saudara. Bapak Abraham adalah orang yang sangat mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Alkitab berkata, Abraham waktu mendapatkan janji Tuhan, itu mendapatkan Ishak, usianya genap 100 tahun. Dan istrinya Sarah, itu usianya adalah 90 tahun saudara. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, dikatakan Abraham orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki begitu banyak bujang, memiliki kambing domba, memiliki harta yang luar biasa saudara. Karena dia diberkati, semakin hari semakin diberkati. Tetapi kalau kita boleh tanya kepada Bapak Abraham pada saat itu, harta yang terbesar yang dia miliki itu bukan kambing domba, bukan uang, bukan perak, permata, emas, bukan. Tentu saja dia akan berkata harta yang terbesar adalah Ishak anaknya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 2 sampai ketiga. Kejadian 22 ayat 2 sampai ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Allah tahu anak Abraham berarti satu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Allah juga tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga,
Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ini satu perjalanan yang terberat buat Bapak Abraham. Tapi Abraham adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, saya mencatat ada 3 bukti bahwa Abraham mengasihi Allah. Yang pertama dikatakan Abraham bangun pagi-pagi. Waktu dia setelah mendapat firman, dia bangun pagi-pagi. Dia bekerja sama bersama firman itu sendiri. Secara daging bisa saja dia pura-pura tidur dan bangun siang hari, dengan harapan mungkin saja di siang hari Allah berubah pikiran. Tapi tidak. Alkitab berkata dia bangun pagi-pagi. Dan yang kedua dikatakan ia pasang pelana keledai. Ia bekerja sama dengan firman. Ia pasang pelana keledai untuk satu perjalanan yang paling berat buat hidupnya, yaitu untuk mempersembahkan harta yang terbesar. Dan yang ketiga dikatakan ia juga membelah kayu. Untuk apa saudara? Untuk korban bakaran anaknya. Saya percaya sebagai seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya yang cuma satu, saudara, waktu dia belah kayu, air matanya mengalir, saudara. Karena dia tahu kayu ini untuk apa. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Bukti kita kasih kepada Tuhan, bukti persembahan yang terbaik adalah waktu saudara berikan buat Tuhan, daging saudara sakit. Iya. Waktu daging saudara mengalami suatu kesakitan, saya mau bilang itu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, dan kalau saudara baca dalam Alkitab, kemudian Abraham pergi dengan Ishak dan kedua bujangnya sampai di tempat yang dituju. Kemudian dia bangun mezbah. Waktu dia siap untuk menikam anaknya Ishak, kemudian malaikat Tuhan berkata, "Jangan bunuh anakmu, Allah sudah melihat hatimu." Dan kemudian korban diganti dengan kambing domba jantan, saudara. Pertanyaannya, apakah kemudian Allah merubah rencananya? Jawabnya tidak, saudara. Karena dari awal rencana Allah itu bukan Ishak, tapi rencana Allah kepada Abraham. Apakah Abraham melekat dengan berkat atau melekat kepada si pemberi berkat? Dan Abraham teruji. Kepercayaannya kepada Allah, kasihnya kepada Allah begitu teruji, saudara. Tetapi itu gak mudah. Saya merenungkan perjalanan Abraham itu. Mungkin dalam perjalanan dia gandeng Ishak yang masih kecil, dan dia berjalan. Makin lama gunung yang dituju mulai nampak, saudara. Saya percaya waktu dia jalan, dia bilang begini kepada Tuhan, "Bapa, biarlah setiap langkahku boleh menjadi penyembahan buat Engkau." Luar biasa, saudara. Dan saya percaya waktu itu hati Abraham menaikkan pujian yang luar biasa. Mungkin waktu itu Abraham menyanyikan pujian ini. "Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu." Abraham bawa persembahan yang indah. Abraham bawa persembahan yang terbaik bagi Allah yang dia sembah. Karena dia tahu Ishak hanya sebuah titipan, saudara. Hatinya tidak melekat kepada harta. Hatinya tidak melekat kepada berkat, saudara. Hatinya melekat kepada Allah, si pemberi berkat.
pertama ciri orang mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Dia mau berkorban bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau beri yang terbaik buat Tuhan hari ini, mari katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ciri orang mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna adalah orang ini berani percaya kepada Allah. Mari katakan bersama dengan saya, berani percaya kepada Allah. Beranikah saudara dan saya mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan? Iya, itu penting saudara. Dan hari ini Allah mau saudara dan saya percaya kepada Dia dengan segenap hati saudara. Bukan percaya dari mulut saja. Karena saya teringat dengan satu peristiwa mengenai murid-murid, waktu mereka berkata bahwa mereka begitu percaya dan mengasihi Yesus, tetapi kepercayaan mereka hanya dari mulut. Saudara ingat kisah mengenai Petrus? Suatu hari Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Petrus kemudian berkata, biarpun semua orang tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, luar biasa saudara. Kemudian Yesus bilang lagi begini, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus gak mau kalah. Dia bilang begini lagi saudara, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Esoknya waktu dia lihat Yesus disiksa dan Yesus tidak melawan, dia mulai mundur saudara. Yesus dihantam, tusuk, dilukai, cedera, dia mulai bersembunyi saudara. Dan kemudian ada seorang anak kecil berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus. Dan Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Mari saudara, kepercayaan kita betul-betul dalam hati. Berani percaya kepada Tuhan. Kembali hal yang kedua, saya akan kasih keteladanan contoh mengenai Bapak Abraham. Karena kepercayaan dan keberanian dan kasihnya kepada Allah, makanya Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya. Satu firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, saya akan bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, saudara garis bawahi, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wah, ini luar biasa saudara. Saya sangat diberkati dengan kata-kata ini saudara. Ia berangkat ke tempat yang ia tujui, tapi dia nggak tahu itu di mana saudara. Abraham waktu mendapatkan pesan Tuhan ini, usianya 75 tahun saudara. Saya renungkan mungkin saja suatu malam, Allah berfirman, Abraham keluarlah dari kemahmu. Dia keluar, kemudian dia melihat di padang gurun gelap saudara. Mungkin langit ada bintang-bintang, dan kemudian Allah bilang begini, Abraham, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan kenyamananmu, pergilah ke satu tempat yang akan aku perintahkan, dan kemudian tempat itu akan menjadi milik pusakamu, turun-temurun, dan itulah janji Tuhan. Saudara, sebagai seorang pria, hari ini saya mau bicara kepada para pria dan para suami. Waktu para suami mendengar pesan Tuhan, hal yang paling sulit untuk kita terjemahkan itu ke istri, saudara. Betul ya? Kadang-kadang pun kita ragu apakah ini betul dari Tuhan atau enggak. Tapi saya bayangkan, saudara, waktu Abraham dapat pesan Tuhan, dia panggil istrinya Sarah. Sarah istriku, ya suamiku, aku dapat perintah Tuhan. Aku dapat firman-Nya. Oh ya, apa itu perintahnya? Tuhan bilang kita harus tinggalkan kampung halaman kita, kekayaan orang tua kita, kenyamanan kita. Kita pergi ke satu tempat. Oke. Itu
itu di mana? Abraham bilang, saya juga nggak tahu. Kira-kira gimana posisi Abraham, saudara? Tapi puji Tuhan, Sarah juga orang yang mengasihi Tuhan. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kenyamanan mereka, pergi ke satu tempat. Dan di tempat itulah janji Allah digenapi atas hidup mereka. Saudara, hari ini Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah, mau bahwa saudara dan saya ini percaya kepada Dia seperti anak kecil, saudara. Anak kecil itu begitu percaya ke orang tuanya. Katakanlah seorang anak kecil usia SD, dia begitu percaya kepada papanya, dan dia berkata, apapun yang terjadi, aku percaya besok aku tetap sekolah, aku bisa jajan, kemudian aku bisa bayar uang sekolah. Dia nggak tahu kesulitan apa yang terjadi atas papanya. Yang dia tahu, apapun yang terjadi, papanya akan melindungi dan mengasihi dia. Sama, hari ini juga Tuhan mau kita percaya kepada Dia seperti anak kecil. Ayo berikan masa depanmu kepada Tuhan. Jangan pegang, saudara. Tuhan yang tahu masa depan kita. Yang mau katakan amin. Iya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya kepada Dia dengan kepercayaan yang penuh dengan hati. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang sangat bagus sekali, saudara. Yang sangat memberkati saya. Saudara pernah dengar air terjun Niagara? Di Amerika, air terjun Niagara adalah air terjun yang paling besar di dunia. Baik ketinggian kedalamannya maupun kelebarannya, saudara. Dikisahkan setiap hari Minggu ada seorang bapak muda laki-laki yang selalu mengadakan pertunjukan di atas air terjun Niagara. Apa yang dia lakukan, saudara? Dari sudut A dan sudut B, dia bentangkan sebuah tali. Dan dia jalan di atas. Suatu hari Minggu, seperti biasa, dia melakukan satu atraksi. Dari sudut A, dia berjalan. Di sudut A ada penonton, di sudut B ada penonton. Kemudian dia jalan di atas tali. Pelan-pelan, saudara. Itu kalau jatuh, dia bisa mati, saudara. Dia jalan pelan-pelan dan dia sampai di sudut B. Waktu dia sampai di sudut B, dia bicara dengan orang-orang yang di sudut A. Bapak, Ibu, Saudara, percaya nggak kalau saya kembali ke sudut A dengan bawa sebuah bangku, saya akan sampai? Orang-orang di sudut A akan bicara, saya percaya. Karena apa? Mereka sudah lihat, saudara. Dia ambil sebuah bangku dan dia jalan kembali ke sudut A. Kali ini lebih pelan, agak sedikit terhuyung-huyung karena angin. Tapi dia berusaha dan dia sampai di sudut A, saudara. Semua tepuk tangan. Dia bilang, tunggu dulu, ada atraksi berikutnya. Dan dia kali ini bicara dengan orang-orang di sudut B. Bapak, Ibu, Saudara, percaya nggak kalau saya kembali ke sudut B, bawa sebuah meja, saya akan sampai? Orang-orang yang sudah punya melihat dia, bicara apa, saudara? Ya, saya percaya. Dia bawa meja lebih berat. Kali ini, saudara, agak sedikit terbongkok-bongkok. Dia berusaha, hampir jatuh. Dia berusaha lagi jalan, dan akhirnya dia sampai di sudut B. Wah, semua orang tepuk tangan, bersorak-sorai karena melihat atraksi Bapak ini. Dan dia bilang, tunggu dulu, tenang, ada atraksi yang terakhir. Ya, kemudian bicara lagi dengan orang-orang di sudut A. Bapak, Ibu, Saudara, percaya nggak kalau saya kembali ke sudut A dengan membawa seorang anak kecil, saya akan sampai? Kali ini orang-orang sedikit terdiam, berpikir, tadi kursi, meja, sekarang anak kecil. Yang sulitnya, anak kecil tuh nggak bisa diam, saudara. Tapi karena mereka melihat dengan mudah dan mereka berkata, iya, ayo kembali, kami percaya. Kemudian dibilang gini, oke, kalau Bapak, Ibu, Saudara semua percaya, saya bisa kembali ke sudut A dengan anak kecil. Ada nggak yang mau pinjemin anaknya? Hah? Semua terdiam, saudara. Dan semua bilang gini, Pak, percaya sih percaya. Kalau pinjemin anak ntar dulu. Saudara, perhatikan baik. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini.
Percaya sih percaya Tuhan, tapi kalau begini mantar dulu. Banyak orang percaya hanya di mulut, saudara, tapi mereka nggak percaya dalam hati. Dalam satu ketegangan itu tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata gini, Om, saya mau ikut. Wah, semua kaget. Ini orang tuanya mana? Ini siapa? Kemudian dia naik dengan cepatnya ke pundak Om ini, saudara. Dan kemudian mereka kembali ke sudut A. Saudara, dalam ketegangan, anak kecil ini gak bisa diam. Dia lambaikan tangannya ke orang-orang, dia kasih dada. Wah, saudara, goyang-goyang. Orang ini hampir jatuh beberapa kali. Dan dia berusaha di tengah-tengah, mulai keringatan, saudara. Wah, dia berusaha. Anak ini gak bisa diam, saudara. Tapi akhirnya mereka sampai juga kembali di sudut A, saudara. Wah, orang-orang gak hanya tepuk tangan, gak sorak-sorai, ada yang lompat-lompat. Wah, luar biasa. Dan anak ini turun. Sebagian ada yang menghampiri bapak muda ini, om ini. Tapi sebagian ada yang menghampiri anak kecil ini. Ada begitu banyak pertanyaan. Dek, namanya siapa? Dek, orang tuanya mana? Dek, kok kamu berani? Dan sebagainya. Pertanyaan yang paling penting. Dek, kok kamu berani sih? Nekat banget. Anak ini dengan santai, dia bilang gini, iya dong, tentu saja saya berani, tentu saja saya percaya. Kan om ini papa saya. Saudara, anak ini begitu percaya dengan papanya. Dia tahu apapun yang terjadi, papanya akan berusaha supaya mereka nggak jatuh, saudara. Mungkin waktu di tengah-tengah, waktu lagi goyang-goyang, dia lihat papanya mau jatuh. Dia anaknya bilang begini, Papa, ayo semangat Pak, ayo semangat Pak. Ingat loh, di rumah mama udah masak sayur asam kesukaan kita, dan sebagainya, saudara. Mungkin dengan gampang, dengan mudahnya anak ini ngomong begitu. Sama malam hari ini, apa masalah saudara? Papa kita nggak akan biarin kita. Bapa di surga akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia nggak akan biarin kita jatuh, saudara. Waktu saudara tergeletak, saudara, dia akan pegang saudara. Saudara tidak akan sampai terpuruk. Hari ini kita sudah belajar ciri-ciri orang mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Dia berani berkorban. Dan yang kedua, dia berani untuk percaya. Hai saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan hari ini jadi rema buat kita. Jadi pegangan kita menghadapi hari-hari yang sulit, saudara. Tidak ada satu jaminan yang kepastian bahwa hari-hari ini keadaan bangsa kita cepat pulih, saudara. Tetapi satu hal, waktu kita mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna, ada satu jaminan dari firman-Nya. Sebelum saya tutup pengajaran kita malam hari ini, saya rindu berdoa buat saudara. Yang mau didoakan boleh katakan amin. Mari pejamkan matamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam ini. Materaikan firman-Mu atas kami, biar kasih kami semakin sempurna di dalam Engkau. Terima kasih buat keteladanan yang Tuhan berikan sehingga kami punya contoh dalam hal mengasihi Tuhan. Dan kami janji malam hari ini, kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mampukan kami, Tuhan. Berkati keluarga-keluarga. Jadikan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga ada mesbah keluarga dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Salam strong family. Keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.